nih kita mulai aja ya, biar tidak lama-lama aku menghabiskan waktu Kakak Chelny yang cantik sekali. Oh, Eh, iya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada semua audiens yang menonton Millennials Happy Hour sore ini. Ini adalah episode pertama saya dan saya mengundang khusus Kakak Chelny Piutasari yang saya cintai, yang mana dia cantik dan manis, selalu membuat situasi ceria dan pintar dan membanggakan sejagat raya Samarinda. Dan kenapa dari Samarinda? Karena saya kelahiran Samarinda. Jadi Ya, Kakak Chelny yang betul. yang anggota DPRD Kota Samarinda ini tentu adalah pilihan milenial yang cocok untuk mengisi milenial happy hour pertama. Makasih banget Kakak Chelny sudah mau datang. Sama-sama. Beruntung sekali saya dapat kesempatan ya dari Kakak Latifah. Yang mana Kakak Latifah sekarang udah sibuk ya, udah nggak jadi ketua eh, DPD lagi, tapi sibuk sekarang ngurusin Pak Menteri. Enggak, aku udah jadi ketua DPP, udah nggak DPD lagi, tapi Makanya di DPP. udah di DPP, tapi kan sekarang lebih sibuknya ke Pak Menteri ya. Ya kurang lebih lah, kalau mau bikin acara buat DPP juga lagi pandemi gimana dong. tapi aku udah planning buat roadshow sih, gitu kan. Roadshow yang khusus Ya, anak muda aja. Pak Menteri juga oke, gitu kan. Jadi dalam waktu dekat ketika maksudnya kita bisa ngatur acara yang lebih kondusif selama pandemi, why not? Dan kabar bagusnya tadi habis acara Hari Teknologi Nasional, leading sektornya itu kan Kemristek Dikti, Kemendes, sama Kominfo. Kemristek Dikti itu bikin acara kayak di acara rame, memang event, tapi kursi-kursinya itu cuman kayak mungkin 50 aja dengan physical distancing yang ditata, semuanya pakai masker. Tadi yang datang itu Pak Sugeng Suparwoto, salah satu ketua DPP Nasdem juga, dan ketua Komisi 7 DPR RI. Saya tanya, Pak, tadi kan Bapak datang ke situ, gimana feelingnya? Apa ada yang beda atau aneh, gitu kan? Datang ke acara seperti itu, katanya enggak kok, oke banget, gitu kan. Jadi kalau pemerintah sudah bisa melakukan itu, berarti partai juga sudah boleh melakukannya, ya nggak sih? benar. Kebetulan kan sekarang ada pembaruan struktur ya Kak. Iya, Jadi kebetulan saya di bawahnya Kakak. Jadi kita bisa kolaborasi. Kakak Sama-sama di tentang bidang apa? pemilu pemula. Sama Di kita. DPW. Iya. Wah, senangnya. Jadi Halinanya belum kita masuk tuh ke aku. ya, kita emang ini ya. Jadinya sibuk ngurusin anak-anak muda gitu biar kita awet muda juga. Siapa tahu Kakak Emang. bisa ketemu jodoh di sini kan. Tolong carikan ya Kakak Chelny, jangan gitu dong. Jangan cuma doain, carikan. Standarnya susah kok. Kalau nggak ada standar yang susah. Kalau Kakak Chelny cariin itu pasti ada. Nggak ada yang Kakak Chelny nggak bisa. Kita kok semakin random. Anyway, um, kenapa saya bikin Millennials Happy Hour ini memang untuk memberitahu semua audiens tentang apa-apa aja sih yang memang lagi ngetrend, oke banget di daerah tamu saya. Karena kadang-kadang belakangan ini karena pandemi banyak sekali webinar yang dilaksanakan dan itu rata-rata isu nasional. Sehingga kerap itu menyampingkan bahwa ada hal-hal di daerah, isu-isu daerah yang tetap harus dinaikkan karena perhatian itu kan tidak hanya mesti ke Jakarta gitu kan, juga harus ke Ya, Samarinda, harus ke Kakak Selni juga gitu kan, bener kan? bener. Nah, tapi kalau yang di sini yang beda nanti di tengah-tengah diskusi saya sama Kakak Celni, saya udah minta nih Kakak Celni untuk bawain 3 hal dari kota Samarinda yang unik, menarik, supaya kakak-kakak semua yang nonton di sini itu tahu apa aja sih yang sebenarnya bisa dicari dari Samarinda kalau lagi jalan-jalan ke sana. Atau order online aja bos, langsung dari Samarinda, jangan sungkan-sungkan. Iya. Kalau nggak Biar tahu nih, apa. ntar order aja ya. Oh, DM kakak Selni @Celni Pitasari. Oh, Celni _pita underscore sari. Susah sekali.
Anyway, Kak Kecil, ini aku akan masuk ke pertanyaan pertama aku. Jadi apa sih Kakak yang lagi tren di daerah Kota Samarinda? Kalau ngetren, karena ini COVID ya, udah pasti Mm-mm. sama dengan yang ada di Jakarta. Orang-orang udah mulai sibuk main sepeda. Oh, sepeda juga. Di mana kalau di sana sepedaan yang ngumpulnya? Sepedanya jauh. Kalau orang-orang di sini sepedanya dari Samarinda ke Tenggarong balik lagi ke Samarinda. Ya ampun, itu kan jauh banget. Iya, kadang ada kan udah mulai banyak komunitas nih. Jadi mereka pada kadang-kadang turnya ke Balikpapan, Balikpapan Samarinda balik lagi. Jadi Balikpapan Samarinda balik lagi, bukan Oh, Balikpapan Samarinda aja ya. Samarinda Balikpapan balik lagi ke Samarinda gitu. Ih, kalau Sulit emang kali sekarang ya, berapa soalnya lama? biasa ini. Apa ya? Berapa lama kalau naik sepeda dari Samarinda ke Balikpapan? Nah, saya bukan orang yang suka sepeda, jadi nggak tahu Sama, berapa lama nggak bisa. ibu saya nanya, nak sekarang lagi ngetren banget nih bersepeda. Kenapa kamu nggak sepedaan? Kagak doyan, Betul. ya kan? Terus apa lagi selain Iya sepedaan betul. yang lagi ngetren di sana? Beda. Terus ini bulu tangkis pastinya. Bulu Futsal tangkis. udah pasti ya. Oh, futsal. Terus Oh, jadi kalau di sana kalau itu lebih banyak yang suka main bulu tangkis daripada kayak basket atau bola gitu ya? ya kalau basket agak agak komunitasnya agak kecil ya. Tapi kalau bulu tangkis dari mulai anak kecil sampai orang dewasa ada. Sama dengan Iya. futsal. Oh, gitu ya. Oh, Iya ya, waktu saya masih SD di sana, memang lebih banyak orang kita diajarin tuh bulu tangkis sih daripada kecenderungan main basket. Tapi waktu ke Surabaya pada lebih sering main basket. Oh, itu basket beda ya. juga ya. Di sini Jadi tadi yang kebanyakan lagi, mm-mm. kebanyakan kalau 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 yang basket itu biasanya kalau nggak Chinese atau atau emang di sekolahnya dia ikut ekskul basket biasanya gitu. Komunitasnya dikit sih, nggak banyak. Oh, dibandingkan komunitas yang bulu tangkis sama futsal gitu ya. Ya, apalagi sepeda Oh, sekarang ya, lebih hits lagi. lebih hits lagi. Berarti penjualan sepeda meningkat dong di sana. Iya, bener. Tapi tahu nggak sih kemarin kan waktu apa rilis data dari Badan Pusat Statistik, ternyata bidang logistik, bidang angkutan gitu tuh mengalami penurunan yang tajam. Tapi mestinya mereka breakdown untuk hal sepeda karena itu pasti meningkat. Jadi tadi yang udah ngetren itu yang pertama Bener. itu tadi sepedaan. Eh, tadi yang pertama apa? Mm-mm. Iya, Oh jadi sepedaan, main futsal, bulu sama tangkis. futsal, bulu tangkis. Ah, terus apa lagi? Apa ada hal apa mau ada acara menarik gitu di Samarinda yang bikin orang seru gitu. Nggak ada, paling cuma turnamen PUBG karena online. Oh, turnamen PUBG online. Iya ya, Hmm. sepertinya itu bisa bisa menjadi acara-acara kita Acara buat kita ini berikutnya. ya, Iya, kita berikutnya. Saya benar. pelajari dari waktu Nasdem Milenial yang di Sulawesi Selatan bikin, Hmm. itu kan saya ngebantu mengiklankan ya semua programnya dari yang kompetisi mobil 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 hias gitu kan, motornya, terus PUBG atau game Mobile Legend. Yang paling tinggi itu ya justru yang e-sport itu sih, Mobile Legend Ya, sama PUBG. Jadi kakak Sel ini kita mainkan barang itu ya. benar. Oh, kapan Itu tuh paling kakak gampang. Sel? Paling gampang ngumpulin ngumpulin anak muda gitu, itu paling gampang gitu. Iya, Caranya. jadi waktu waktu Sulawesi Selatan bikin itu kan sistem pendaftaran anggota kita belum beres. Jadi waktu itu saya bilang, ya terus yang ini yang mau ikut mau dianggotakannya gimana gitu kan. Tapi Ya, sekitar bulan lalu mereka bikin lagi acara Nasdem Milenial di sana. Saya lupa acaranya tapi bukan e-sport. Nah, terus saya bilang jangan lupa didaftarin anggota. Iya. Nah, terus pertanyaan kedua terus nih, apa sih yang paling kakak Selni banggakan dari kota Samarinda? kalau kota Samarinda yang paling dibanggakan ya, pertama kita punya sungai yang paling panjang. Yang kalau orang datang ke sini dikira laut bukan sungai,
Padahal itu sebenarnya sungai, kan Sungai Mahakam. Jadi panjangnya itu sekitar 980 kilometer, hampir 1000 ya. Iya ya, panjang juga ya. Ya. Kedalamannya sekitar 40 meter Mm-mm. kalau terakhir diukur ya. Kita nggak tahu sekarang. Terus apa Terus lagi tuh selain Sungai kita punya Mahakam? Islamic Center, Iya. terbesar ya, terbesar kedua kan se Asia Mm-mm. Tenggara setelah Mm-mm. Istiqlal. Nah, Di kemudian kita sampingnya, di punya, jalan sampingnya ada tempat duren ya kakak ya. ya tetap ya, Duren. Terus apa ya? Ini Taman Budaya Pampang, di mana kita melestarikan etnis budaya suku Dayak di sana. Jadi kalau Di lokasinya di mana itu kakak di Kota di Samarinda? Sungai Siring, di dekat Bandara Oh yang di baru, Sungai. ya. Oh oke oke. Mm-mm. Di situ eh, tentang budaya suku Dayak yang asli itu ada di situ semua. Dari tarian, eh, apa, telinga Dan yang cewek telinganya apa itu panjang begini-begini? gitu, itu Oh ada. telinga. Oh, oh. Jadi telinganya lubangin gitu, semakin Mm-mm. semakin panjang semakin cantik menurut mereka. Dan jadi yang membuat semakin panjang itu kalau semakin banyak ininya ya anting gedenya ya itu Antingnya, ya. ya. Jadi telinganya kan semakin panjang tuh. Jadi menurut Oh, mereka itu oke. semakin cantik. Apa definisi cantik menurut kakak Celni? Definisinya. Kalau aku pribadi, kalau muka kan relatif ya, namanya selera orang beda-beda. Kalau aku yang penting Betul. cantik itu dia smart, dia bisa independen lah ya, bisa cari uang sendiri, bisa berdiri di kaki sendiri, itu menurut saya itu definisi cantik yang sesungguhnya. Kayak kakak Celni. Kayak kakak Latifah, Kayak kakak Celni. kayak kita lah. kayak Kartini modern Iya, Indonesia. betul. Jadi menurut kakak apa sih yang bisa ditingkatkan di Kota Samarinda saat ini? Tentu banyak hal yang bagus, tapi kan tentu banyak banget yang bisa ditingkatkan. Apalagi kakak kan anggota DPRD Kota Samarinda kan. Apa sih yang mungkin lagi jadi concern pemerintah kota ini mestinya begini nih gitu. Ya, kalau di Samarinda sendiri karena kita kebetulan ya Kalimantan Timur tuh terpilih sebagai calon ibu kota baru, masih calon tapi udah pasti, tapi nggak tahu kalau diteruskan berarti kan udah pasti ya. Kalau sekarang masih belum. Nanti kita jadi anak ibu kota loh kakak. Iya, udah bukan anak daerah lagi ya. Jadi karena Samarinda ini termasuk salah satu kota penyangga, saya harap sih transportasi ya paling lebih ditingkatkan. Karena saya itu suka sedih, suka ditanyain nggak, asalnya dari mana? Dari Samarinda. Samarinda di mana ya? Bukannya hutan ya? Sedih banget ya. Padahal di sini ada mall, ada Sogo gitu. Emang, wah jangan sedih kalau orang Samarinda udah belanja di Jakarta, diborong. Iya. Nyari uangnya di hutan. Iya, nyari hutan. Nah, pasti kan dibilang, oh anak hutan ya. Aduh sedih banget ini. Dikira nggak ada kotanya. Iya, dan memang betul sih poinnya kakak Selni kalau kalau mesti memperhatikan transportasi ya, karena PR di Jakarta selama ini itu kan memang soal transportasi. Jadi memang kalau jadi ibu kota baru harus diperhatikan transportasinya tuh. Iya, apalagi ibu kota penyangganya kan, termasuk Balikpapan, Kutai Kartanegara, termasuk Samarinda. Karena Samarinda ini kan jadi penghubung antara Bontang, Kutai Timur, kemudian Tenggarong, Kutai Barat, kan. Kita jadi di tengah-tengah gitu. Makanya kita kita memang concernnya kalau bisa transportasinya ditingkatkan. Memang sekarang bersyukur 2019 kita udah punya bandara, airport sendiri ya. Jadi kalau turun langsung ke Samarinda, jangan ke Balikpapan. Emang. Oh, saya sudah pakai dan saya suka bandara baru. Cuman 40 menit. Iya, cuman bandaranya mesti di
rehab lebih besar lagi. Iya, tuh saya dengar ada memang sedang dalam perencanaan Ya, perluasan. ya benar. Kakak ini ada yang Benar. mendoakan semoga Bu Celni bisa maju dan menjadi wali kota Samarinda. Amin. Amin. Iya. Terus Kemudian apalagi tuh yang ini sektor jasa ya, karena kan seperti apa tuh? ya paling nggak segi sektor industri juga iya, karena posisinya kan dulu kita punya Kalimanis ya, Kakak Latifah pasti ingat Kalimanis, Sumalindo, karena kita kan sumber daya alamnya kan dulu kayu, Iya. sehingga kita punya tenaga kerja lokal itu agak sedikit terbantu karena mereka kerja di sana. Tapi kan sejak mereka tutup, kita sama sekali nggak bisa mengakomodir para tenaga kerja lokal. Sedangkan kalau orang lulus kan makin banyak, tapi lapangan pekerjaan kurang. Iya. Oh, ngomong-ngomong kalau soal lapangan pekerjaan, Kominfo dalam beberapa hari ke depan akan membuka lagi program Digital Talent Scholarship. Oh, by the way, ini Menteri nyuruh untuk tahu ke semuanya ya. Iya benar. Boleh di-share itu Kakak. Jadi ini baru aja fresh informasinya, baru saya dapat iklannya sebelum live kita. Jadi ini Kakak Shelny yang tahu paling pertama. Program Digital Talent Scholarship yang terdiri dari buat PSKA, VGA, OA, yang mana itu singkatan-singkatan dari berbagai macam program untuk vokasi, online academy, dan itu bisa buat dari ibu rumah tangga saja yang harus di rumah karena anak-anak masih sekolah, tetapi dia ingin membantu ekonomi keluarga, dan juga anak-anak yang kayak baru lulus kuliah gitu kan, ingin menambah skill-skill dia supaya bisa langsung masuk ke dunia digital. Karena apa? Presiden kan menggalakkan digitalisasi nasional nih. Dengan pandemi ini kan kerasa banget kalau kita semakin tergantung sama digitalisasi. Nah, kalaupun kita sudah bayangin Kakak Shelny, kita taruhlah tower BTS di Samarinda banyak-banyak, akses internet banyak, telepon sudah bagus. Orang kagak tahu gimana cara menggunakan teknologinya, kan sayang. Jadinya cuman mau nge-zoom, mau nge-zoom, ini gimana caranya nih? Nah ya itu, makanya itu kita adakan Digital Talent Scholarship buat puluhan ribu orang. Nah, lanjut ke pertanyaan saya berikutnya. 17 tahun ke atas. Oh, oke. Berarti 17 tahun ke atas. Udah 40. 71 nggak apa-apa. Oh, boleh. Dari 70. Kakek-kakek gitu. Kan kita tidak boleh mengekskludkan karena ini terbuka. Tapi kembali lagi kalau kakek-kakeknya mau juga belajar digital. Bener. Nah, Kakak, kalau tadi kan kita ngomongin apa yang lagi ngetren. Nah, terus kalau buat yang secara spesifik nih, buat anak SMA, kuliah, atau keluarga muda itu apa sih yang digandrungin sekarang itu? Kalau mereka sama, tetap ya. Sama ya? Futsal, sama. Futsal, sepeda, itu dari anak kecil sampai umur 40 itu semua ada. Oh gitu, dikirain ada yang kayak perbedaan. Jadi berarti di Samarinda itu kecenderungannya memang di hal-hal olahraga ya, yang berhubungan sama lingkungan juga ya. Benar, karena apalagi kan sekarang lagi musim COVID, jadi mereka kan pikirannya kan kalau kita cuman duduk diam makan minum vitamin kan kurang. Mereka juga butuh olahraga. Biar nggak melebar ke samping. Terus sehatnya juga dapat ya. Emang. Kakak Shelny selama pandemi melebar ke samping apa jadi melebar ke tulangnya saja? Melebar ke samping. Insya Allah kurus segera. Tenang. Nah, emang mulai hari ini harus diet nih. Per hari ini harus diet. Per hari. Doakan ya Kakak Latifah. Pasti aku doakan. Pasti langsung kurus dalam sekejap. Nah Kakak, kalau ada nggak sih kenangan masa kecil yang sangat berpengaruh sama Kakak Shelny? Kalau kenangan masa kecil sih nggak ada. Apa ya? Biasa-biasa aja yang masa kecilnya. Kalau gitu masa remaja? Soalnya Gali aja terus remaja. Kalau masa remaja ya
udah jelas ya Kak, namanya anak remaja kepo. Ngapain aja? Sister ngapain aja? Semua pengen tahu ya. Jadi kalau kalau waktu remaja dulu, tapi nggak kayak berita-berita zaman sekarang ya. Maksudnya anak-anak remaja anak waktu zaman kita remaja kemarin beda dengan remaja yang sekarang saya rasa. Iya, betul. Kayak sekarang pergaulan bebasnya sudah lebih parah. Kalau dulu kan Lebih kita dewasa. zaman remaja kita dulu kan SMP gitu, kelas 3 itu lihat cowok, ih malu-malu gitu kan. Kalau sekarang ini boro-boro, apa itu malu? Kalau sekarang kan udah luar biasa sekali ya, beritanya macam-macam lah. Makanya memang Iya. kalau zaman dulu definisi nakal itu ya paling cuman bolos sekolah, ikut ya biasalah, ada geng-geng motor gitu ya zaman dulu. Iya, Paling gitu, kalau mentok. Sempat ikut balapan liar juga gitu. Jadi sempat sering bohong gitu kan. Kamu mau belajar kelompok nih ya gitu. Tapi ngeng. Padahal lihat balap motor kan suka gitu dulu. Iya ya. Tapi itu bermanfaat loh ya. Jadi kita kreatif. Jadi pada saat sekarang kita jadi terbantu gitu, nah karena pikiran kita dulu kreatif, jadi sekarang harus terbantu lah pada saat kerjaan karena kreatifnya pikiran kita itu. Iya, aku sepakat juga sih karena dapat lebih banyak pengalaman di lapangan. Bener. Kan, jadi bisa lebih bermanfaat buat hal-hal yang kakak lakukan sekarang. Itu membuatku jadi berpikir kayak 10-20 tahun lagi ketika generasi Z masuk ke dalam bahkan nggak usah 10 tahun lagi sih, bahkan di pemilu 2024 nih kakak Selni, generasi Z kan bakalan bisa masuk parlemen. Tentu itu kan akan ada warna baru loh. Bener. Kita nggak boleh kalah update sama mereka. Ember, ngomongin nggak boleh kalah update, apa impian yang ingin kakak Selni capai dalam 5 tahun ke depan? 5 tahun Wali Kota Samarinda? Kalau 5 tahun lagi, kalau versi nasional ya, kebetulan karena saya juga adalah manajer timnas futsal. Jadi impian saya yang tentunya juga impian banyak orang adalah timnas futsal kita masuk di peserta Piala Dunia, dan ini sedang kita sedang kita kejar. Mudah-mudahan 2022 karena COVID jadi 2021 kemungkinan semoga kita menjadi salah satu peserta Piala Dunia. Karena itu amin. Amin. Audiens semua harus aminin loh ya. Kalau untuk di daerah sendiri ya, kalau 5 tahun ke depan ya tentunya balik lagi lah mencalonkan diri, semoga terpilih kembali sehingga amin. Ya, karena 5 tahun itu waktu yang sebentar untuk kita mengabdi kepada masyarakat. Tetapi waktu yang sangat lama untuk menanti seorang kekasih. Aduh. Ini efek jomblo ini Kakak Latifah. Emang. Gak dicariin sama Kakak Selni. Gimana ini? Nah, jadi Kakak Selni apa 3 item yang Kakak sudah bawa? Kalau 3 item, sebenarnya ada yang pertama, udah jelas. Ya. Kalau ke Samarinda jangan lupa dengan amplang. Amplang yang paling enak dari mana Kakak Selni? Biar di sini pada tahu kalau mau beli di mana. Jadi sebut merek jadi. Gitu ya. Jalannya aja. Iya, nggak di endorse. Ntar kalau mau tahu amplang yang enak di mana belinya nanti DM. Oh ya, nanti DM Kakak Selni ya, jangan DM saya kagak tahu. Iya. Nanti kalau aku ke Jakarta aku kasih tester Kak. Yes. Gak usah nanti ke Jakarta, kirim aja. Oh iya. Itu kita nggak luar negeri. Ini bukan Jakarta, Singapura. Terus yang kedua apa? Yang kedua kalau ke Samarinda jangan lupa beli lempok duren. Kan Kakak tadi bilang samping Islamik ada duren ya. Jadi ini versi dodolnya ya. Kalau orang Jawa bilang dodol ya. Iya benar. Padahal itu sama loh ya. Dulu aku tuh pernah bingung loh, lempok sama dodol apa bedanya, ternyata sama. Iya.
Sama, cuman Kakak bedanya Selni, ini ada yang nanya nih. Mbak Celni usia berapa? Hebat, masih muda, udah jadi anggota DPRD. Hayo, Kakak Selni umurnya eh berapa? aduh kamu salah sangka. Aku lo udah tua. Berapa? Umurnya umurnya 34. Udah Tuh kepala kan, 3. cuma beda sedikit sama 17. Jadi kita kalau Heeh. kalau kalau orang kepala 3 itu zaman sekarang harus pinter-pinter jaga casing ya. Onderdil boleh tua, tapi casing harus tetap diupdate. Oh yes, baby. Harus. Dan Kakak Celni sangat jago, makanya nggak kelihatan kayak kepala 3. Pertama saya tahu aja, masa sih umurnya segitu. Dikira masih 22 gitu loh. Amin amin. Amin. Audiens tolong aminkan kita awet muda Baru ya. Ya melekat hanya ya. Kakak Selni, saya juga. Nah, Sama ini. terus Kalau mau beli oleh-oleh yang paling 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 berkesan buat ini ya, buat usia 35 ke atas itu kan pasti kain batik ya. Batik ya. Samarinda. Nah, kebetulan aku udah punya contoh yang ini sarung Samarinda nih. Iya. Sarung Samarinda tapi aku udah modifikasi karena aku nggak suka. Oh Karena iya. aku nggak suka pakai sarung, ribet kan. Jadi aku lebih suka dimodifikasi jadi dibikin dress gitu. Aku nggak kebayang sih kalau Kakak Celni pakai sarung. Pakai kebaya gitu ya. Namanya kita Enggak, sarung biasa kayak di pakai kayak pisang gitu. Ngangkang di rumah. namanya kita ini ya. Jiwanya bukan wanita sejati jadi susah jalannya. Jadi lebih baik dibikin dress aja biar lebih enak kalau mau lari-lari. Bener. Dan sepertinya itu sudah jadi style baru ya, style khas Samarinda ya, bikin sarung Ya, jadi dress gitu. ya. Biasanya kalau Dan lagi daerah-daerah lain kan ke batiknya aja atau songketnya aja, ini benar. sarung loh ya. Karena kita punya kampung tenun Samarinda sendiri. Jadi kalau jadi kita dari pemerintah kotanya juga mulai menginformasikan bahwa ini loh sarung Samarinda yang asli dari Samarinda. Karena kan kalau motif batik Kalimantan macam-macam nih. Ada Balikpapan Iya, iya. beda, Tenggarong juga beda, Kutai Timur juga beda. Nah, ini nih punya Samarinda nih seperti ini gitu. Oh gitu. Kalau mau cari yang original di mana Kakak? Di Kampung Tenun Samarinda, di Samarinda seberang. Ada. Oh di Samarinda seberang, Kampung Tenun, Samarinda, di Samarinda Ya. seberang. Jadi kalau ada yang mau beli ke Samarinda, tolong kirimkan untuk saya juga. Itu Siap. Tinggal dipaketin lagi ya. DP Partai Nasdem, Jalan RP Suroso, nomor 46 Menteng, Jakarta Pusat. Kok jadi minta sarung? Enggak Kak, terus ini kita sudah hampir penghujung acara nih. Jadi aku akan melakukan rapid test, yang mana aku yakin rapid test Kakak Celni, rapid test apa nih? Sudah rapid test belum untuk COVID? Sudah. Kita seminggu Apa sekali. hasilnya? Negatif. Rapid. Oh gitu. Negatif Alhamdulillah. COVID tapi positif gendut. Baru tuh negatif COVID tapi positif gendut. Yang penting kalau positif hamil gimana Kakak? Kalau positif hamil Banyak sih. Tinggal cari siapa yang hamilin, Kak. Oh baiklah. FYI ya, semuanya FYI. Jadi rapid test sebenarnya aku udah nyiapin rapid testnya di HP aku yang satu ini, tapi karena dia lowbat, jadi waktu aku mau nanyain malah HP-nya metong. Jadi aku akan mengarang dari pikiran aku karena ini rapid test. Jadi pertanyaannya cepat, Kakak Celni cukup menjawab iya atau enggak. Kalau saya pengen bertanya lebih lanjut, kayaknya kita DM aja ya, walaupun ya bolehlah dijelaskan. Pertanyaan pertama, Kakak Celni suka menonton bioskop apa enggak? Suka. Ya. Suka berkebun? Enggak. Tidak. Suka sepeda? Tidak. Suka berenang? Enggak.
Waduh, kalau kecemplung di Sungai Mahakam tenggelam. Em, pernah ke 20 negara? Belum. Hampir. Eh, hampir. Suka laki-laki yang tinggi? Iya. Ini kok jadi menjurus ke laki-laki? Enggak kok. Suka warna biru? Suka. Harus suka itu. Harus itu. Pastinya. Isi lemari soalnya sekarang biru semua. Sama loh. Ini yang mau 17-an beli warna merah putih pun dihemat-hemat. Bener. Nggak bisa maksimal beli warna merah. Lalu apa ya? Suka ganti HP? Enggak. Tipe yang Suka setia. anak-anak? Oh Suka. iya, sama dong. Anak-anak. Yang terakhir apa ya pertanyaannya? Pertanyaannya apa? Oh yang terakhir, suka Surya Paloh? Suka dong, harus ya. Top. Itu babe terbaik itu, babe terbaik. Babe terbaik, babe idola, babe panutan. Bener. Ya kakak, kita sudah pas nih jam 17.00 waktu Indonesia Barat, berarti di sana jam 18 Wita ya? Ya, betul. Apa dong pesan kakak Celni buat semua yang lagi dengerin sebelum kita tutup? Pesennya apa ya? Pesan apa nih? Buat apa nih? Ya tentang tentang kota Samarinda supaya orang tahu, dan untuk anak muda juga. Kalau untuk anak muda, kalau saya sih pribadi berpesan, walaupun kalian muda, kalian jangan pernah takut untuk melakukan sesuatu hal yang kalian suka, selama itu positif. Yakin deh, kalau misalnya kalian punya impian apapun, kalau kalian berusaha dengan gigih, pasti akan tercapai. Terus kalau untuk aku punya pantun sedikit nih. Boleh, aku juga suka pantun. Karena kalau orang Samarinda kan identik gitu, orang Melayu itu harus berpantun. Betul. Ya, cakep. Gak nyontek. Jalan sendiri ke Citra Niaga, singgah sebentar ke DPRD-nya. Samarinda, kota yang kita cinta, mari berkunjung untuk melihat suasananya. Oh, cie, cakep banget, cie, pantun. Oke deh. Jadi harus kawan-kawan yang nonton ini harus mulai cari tiket ke Samarinda. Jalan-jalan ke Citra Niaga dan mampir ke DPRD Kota Samarinda. Cari aja Ibu Celni Pitasari. Bener. Yang Nasdem itu loh. Nanti kalau tersesat dibantu ya. Ada tour guide. Kalau itu saya tahu. Kalau saya tersesat di Samarinda, saya nanyanya sama Kakak Celni. Jadi sudah recommended. Oke Kakak Celni, makasih banyak. Mungkin di sana sudah maghrib Kakak ya? Iya, benar. Iya, makasih banyak Kakak Celni. Makasih banyak kok ya Kakak Latifah atas kesempatannya. Mudah-mudahan aku yang sudah dikasih waktu. Mudah-mudahan Kakak dalam waktu dekat kita bisa ketemu nggak online tapi live langsung. Iya, aku bulan ini ada rencana kok ke Samarinda. Pasti Kakak Celni tahu. Tapi kayaknya duluan saya. Oh, mau ke Jakarta duluan. Oh, berarti kita harus berjumpa. Bener-bener. Kapan ke Jakarta? Nanti di DM. Oh, baiklah. Oke, Kakak. Makasih banyak atas waktunya. Ini sangat berarti banget. Kakak Celni hadir di Millennials Happy Hour. Teman-teman semua, bersama saya ada Kakak Celni Pitasari, anggota DPRD Kota Samarinda, kota yang sangat indah, kota kelahiran kita, kota tempat di mana makanan-makanan enak seperti amplang. Terus tadi apa tadi? Nasi kuning. Nasi kuning. Iya. Satu hal lagi, Kak. Kalau ke Samarinda, kalau ini karena lagi nggak musim, jadi aku nggak bisa kasih contohnya. Kalau ke Samarinda tuh coba makan elai. Oh iya betul, kawan-kawan jangan lupa kalau ke Samarinda makan elai. Jadi tadi tuh ada lempok durian, amplang, elai, dan jangan lupa beli sarung Samarinda yang original ya.
Jangan pulang dari Benar-benar. negeri dengan hampa, karena kalau beli produk dalam negeri itu hashtag kita bela, kita beli, cintailah produk Indonesia. Sip. Oke, sampai jumpa Kakak Sampai Selni. jumpa kakak. Sampai jumpa semuanya. Saya akhiri ya Instagram live-nya. Sampai ketemu lagi besok di jam yang sama, 16.30 waktu Indonesia Barat. Selama 30 menit kita akan ngobrolin hal yang seru. Besok episode tentang Bandung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.